Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita akan masuk kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut sama Allah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu, sahut Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku ingin mendengarkan dari orang lain, maka aku bacakan kepada beliau surat An-Nisa hingga akhirnya sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umat. Maka beliau pun bersabda, cukup sampai di sini. Maka aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua matanya berlinang air mata. Muttafaqun alaih. Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar dia membaca Al-Qur'anul Karim, heran Abdullah bin Mas'ud. Bingung dia, gimana Nabi bisa minta dibacakan kepadanya Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama menjelaskan bahwasanya mendengarkan Al-Quranul Karim adalah salah satu ibadah yang berbeda dengan membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, perhatikan. La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Dan ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya suara yang indah. Sehingga orang yang mendengarkannya akan terpengaruh dengan bacaan orang itu. Padahal dia bisa baca bacaan itu. Atau terbiasa dia membaca. Mungkin dia hafal Al-Quranul Karim. Jadi mendengarkan dari orang lain ini juga salah satu ibadah. Yang di situ kita akan dapat merenungkan. Apalagi kalau dibaca dengan tajwid dan tahsin yang begitu indahnya, sehingga Nabi pun alaihi salatu wasallam mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Berapa ayat yang dibaca? 41 ayat. Dari awal ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sampai ke ayat 41. Nabi menyebutkan, aku suka mendengar dari orang lain, dan beliau mendengarkan hal itu. Sampai ayat 41 Rasulullah SAW mengatakan hasbukal cukup sekarang, cukup. Jadi orang mencukupkan diri mendengarkan Al-Quran Al-Karim itu boleh. Kita dengerin Quran, ya kaset umpamanya, atau MP3 atau apa, lalu kita cukupkan, ya sudah cukup. Ketika Rasul SAW mengatakan cukup, Abdullah bin Mas'ud memandang Nabi SAW, menoleh kepadanya, ternyata kedua matanya berlinang air mata. Beliau menangis. Para ulama berusaha untuk menyimpulkan karena apa Nabi SAW menangis. Yang pertama bisa jadi beliau menangis SAW karena membayangkan dahsyatnya padang mahsyar. Tatkala didatangkan seluruh umat
Kemudian ada saksi-saksi dari setiap umat. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjadi saksi untuk semua manusia pada waktu itu. Kesaksian dalam apa? Kesaksian bahwa nabi-nabi telah menyampaikan kepada mereka risalah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mendustakan buat yang mendustakan. Maka bisa jadi Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam dikarenakan membayangkan hari kiamat, ya, ketika orang-orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Kemudian mereka dikumpulkan di sana, matahari mendekat. Kebayang hari kiamat. Berapa miliar manusia yang ada. Ini pendapat yang pertama. Dan bisa jadi Nabi SAW hatinya menjadi lembut. Beliau bersedih. Di mana beliau memberikan kesaksian atas sebagian umat beliau bahwa mereka telah ingkar. Mereka kufur. Dan dengan kesaksian Nabi SAW, orang-orang itu dibawa ke neraka. Makanya orang-orang yang digiring menuju ke neraka, malaikat akan menyambut mereka dengan pertanyaan, Alam ya'tikum nadhir? Apakah belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Ini bukan sambutan sebenarnya, cerahan. Maka Nabi SAW melembut hatinya ketika beliau harus memberikan kesaksian. Ada sebagian umatnya yang kufur, sebagian umatnya yang tidak taat, lalu mereka digiring menuju ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Orang yang mentadabburi Al-Quranul Karim bertambah keimanannya. Ketika lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika lewat ayat rahmat, beliau mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.